di tengah-tengah hujan, hutan. Oh. KTMP nih, kita bicara mengenai KTMP. Buka, tutup, banyak sekali. Jadi terkesan tuh nggak siap. Presiden datang, buka. Presiden pergi, tutup. Barangnya mungkin minjem itu. Ya kan? Saya nggak tahu minjem atau apa, beli atau apa, saya nggak tahu. Ya kan? Kemudian yang kedua, banyak juga yang kemudian ada di dekat kuburan dibuat. Di mana itu dekat kuburan, itu di Lamongan. Ya. Kemudian ada yang berhadap-hadapan, banyak di berita. Ada yang di tengah hutan, di Wonogiri. Ya, di atas gunung, di desa Ketiten Kendal, penambahan, usulan tambahan 1,3. Kalau dari saya, no issue. Ini hanya kembali ke zaman dulu, 1,8 triliun. Sejak itu turun terus. Kalau Pak Menteri berhasil naik ini sejarah Pak, bisa naik kembali ke 1,8. Di Komisi 6 mendukung. Ya, saya pikir angka yang masuk akal, karena 10 tahun yang lalu juga sudah di angka itu. Bahkan 15 tahun yang lalu, zaman Pak Airlangga Hartarto, di atas itu. Ya. Jadi Pak Menteri harus berjuang, dibantu oleh teman-teman Banggar, dan sebagainya. Di sini banyak teman-teman Banggar. Ada Pak Kanang ini. Menentukan Pak ini, harus digandeng nih Pak Kanang ini. Ya, jadi ini tokoh di balik yang memberikan pengaruh besar di Banggar. Jadi itu. Nah, yang saya dari anggaran ini, kemudian yang saya ingin tanyakan adalah, ini ada angka yang cukup menyolok, yaitu mengenai pembinaan dan pengembangan rantai nilai koperasi. Itu 20 miliar sendiri. Ya kan? Dari anggaran yang existing, yang sekarang 2027 indikasi ini. Ini kan harus diperjelas Pak Menteri. Apa rantai nilai yang akan dikembangkan, seperti apa? Karena dari semua yang saya lihat paling besar ada di sini. 20 miliar. Ketemu belum angkanya? Sudah kan? Program perkoperasian di Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing. Itu kan jumlahnya 42 miliar, 42,5 miliar. Nah, yang dari detailnya, yang banyak itu ada di pembinaan pengembangan rantai nilai koperasi. Ini ada angka yang cukup menyolok di sini. Nah, nanti Pak Menteri bisa menjelaskan rantai nilai apa yang mau dikembangkan. Karena kan kita juga nggak jelas rantai nilai seperti apa. Apa KPI-nya Pak Menteri, Pak Ferry? Ya, KPI-nya apa? Bahwa ini akan berhasil gitu. Jadi ini tentu, nah ini kan banyak komoditas. Komoditas apa yang diprioritaskan dalam rantai nilai itu nanti? Ini kan juga menjadi pertanyaan. Ya. Nah, saya pikir yang lain saya kecil-kecil nggak ada isu Pak. Ya, yang paling besar ya hanya itu gitu. Nah, yang kedua adalah ini memang kalau kita lihat banyak beredar bahwa banyak koperasi itu sebetulnya banyak masalah di tata kelolanya. Ya, kita melihat banyak sekali koperasi yang buka tutup, nggak jelas. KTMP ini, kita bicara mengenai KTMP. Buka tutup, banyak sekali. Jadi terkesan tuh nggak siap. Presiden datang buka, presiden pergi tutup. Barangnya mungkin minjem itu, ya kan? Saya nggak tahu minjem atau apa, beli atau apa, saya nggak tahu, ya kan? Kemudian yang kedua, banyak juga yang kemudian ada di dekat kuburan dibuat. Di mana itu dekat kuburan, itu di Lamongan. Ya. Kemudian ada yang berhadap-hadapan, banyak di berita. Ada yang di tengah hutan, di Wonogiri. Ya, di atas gunung, di desa Ketiten Kendal. Ya. Banyak yang berdampingan. Kan konsepnya berdampingan buat apa gitu. Jadi ini terkesan memang belum siap, Pak Menteri. Nah, kalau ini dijalankan terus, maka diperkirakan nanti ke depan lokasi saja nggak benar. Kalau ini benar banyak terjadi, kalau ini dijalankan, ya diperkirakan banyak KTMP yang akan mangkrak, Pak. Mangkrak. Bahkan sudah jalan bangkrut. Kalau sehari hanya dapat sekian rupiah, 1 juta atau 500.000, ya lama-lama bangkrut, Pak. Gitu. Nah, maksud saya, kenapa Kementerian Koperasi nggak melakukan verifikasi dan validasi sebelum buka, sebelum itu berjalan? Di mana fungsi koperasi di sini? Mestinya menjadi tugas Kementerian Koperasi untuk melakukan verifikasi dan validasi. Misalnya, ini dekat kuburan, Pak. Siapa yang mau beli di situ? Menjelang malam yang ada, takutnya banyak hantu, Pak. Gak ada yang datang mau beli. Nah, ini kan harus verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi. Nah, yang hal ini kenapa bisa lepas di atas gunung? Misalnya, sepi sekali. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Ada nggak studi kelayakan bisnisnya sebelum dibuka?
Atau ini hanya ngejar target aja? Hanya ngejar target, angka, wah sekian, 1061. Ntar ke depan berapa lagi? Padahal banyak yang nggak siap. FS-nya ada nggak? Nah ini kan mestinya menjadi bagian dari tugas Kementerian Koperasi. Maka di mana ini letak permasalahan ini? Kenapa bisa lepas dari pengamatan Kementerian Koperasi? Kalau bukan tugas Kementerian Koperasi, nanti dijawab, Pak, ini bukan tugas Kementerian Koperasi. Supaya ke depan, kalau ada yang mangkrak banyak, jangan Bapak yang disalahkan. Kementerian Koperasi ini. Bu, ternyata diperiksa Kementerian Koperasi, Menteri Koperasinya yang nggak memberikan pengawasan dan pembinaan dengan benar. Maka kesalahan ini dilempar ke Kementerian Koperasi. Nah, kalau ini terjadi, jangan-jangan nanti takutnya jadi kayak seperti BGN, Pak. Itu, ya kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya minta Pak Menteri menjelaskan apa indikator keberhasilan KDMP. Ini yang belum jelas bagi kami. KPI-nya apa? Indikator keberhasilan yang objektif itu apa? Apakah jumlah yang berdiri, bangunan yang selesai, omset, atau keuntungan? Ini kan bisnis, Pak, sebetulnya. Ini kan bisnis, bukan sosial ini. Masa udah dibukain usaha, kemudian udah dibina, nggak dilepas-lepas. Kan suatu saat harus dilepas, Pak. Nggak dikasih terus. Kalau dikasih terus, manja, Pak. Nah, ini modalnya habis nanti. Bagaimana selanjutnya? Nah, indikator keberhasilan KPI, indikator yang objektif apa dari Koperasi Desa Merah Putih? Nah, ini harus dijelaskan pada publik, sehingga publik tahu bahwa ada indikator yang objektif, yang diukur. Ini kelihatannya target, Pak, angka. Wah, 1061. Ntar 5.000 berapa, ntar 80.000. Wah, kejar terus angkanya. Pak Ferry, kalau ini dikejar terus 80.000 dalam jumlah singkat, itu udah hampir dipastikan, Pak, banyak yang mangkrak, Pak. Hampir dipastikan banyak yang mangkrak. Maka tolong ini dicegah sebelum menjalar kemana-mana. Verifikasi dan validasi ini juga menjadi penting. FS-nya penting. Nah, kita minta Kementerian Koperasi menjalankan fungsi itu. Jangan hanya diem di situ. Ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah terkait isu bahwa beredar berita bahwa Bapak membeli dari distributor. Wah, ada truk-truk ngangkut di Surabaya itu kalau nggak salah. Ya. Ini model bisnis apa yang mau dikembangkan? Apa keunggulan bisnis Bapak? Apa core kompetensinya? Prahalat dan Gary Hammer mengatakan bahwa harus ada core kompetensi. Kompetensi inti. Apa kompetensi? Kalau cuma ngambil barang dari Indomarko, kemudian ditaruh, besok dipulangin lagi. Wah, ini mah kacau model bisnisnya, udah nggak benar. Bapak, bagaimana Bapak bisa bersaing dengan Alfamart dan Indomaret kalau Bapak model bisnisnya kayak gini? Sampai sekarang ini belum ketemu, Pak. Saya nggak lihat jelas model bisnisnya seperti apa. Bapak tahu nggak berapa SKU yang dijual oleh Indomaret dan Alfamart? 4.500 sampai 6.000. Bapak bisa berapa kalau hanya jual barang-barang BUMN? Sedikit sekali, 600, 400. Mereka 4.500 sampai 6.000. Kalau masyarakat datang, apa hanya beli beras, beli gas? Tidak, Pak. Beli yang lain-lain. Ciki, snack, semua, Pak, dia beli, Pak. Bagaimana Bapak menuju ke level yang sama? Ini tugas Kementerian Koperasi, model bisnis. Itu. Kalau Bapak nggak jelas, nanti Pak Kanang, Pak, dia jagoan, Pak, soal-soal gini. Ya. Jadi, menuju ke sana roadmap-nya bagaimana? Ini belum lihat oleh saya. Belum kelihatan nih roadmap menuju ke sana. Untuk menciptakan keunggulan bersaing yang sustainable. Kalau kita bikin bisnis, harus model bisnisnya, Pak, the sustainable, Pak. Ini nggak kelihatan sama sekali. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Dibantu oleh Komisi 6, kita bisa bantu, Pak. Bapak jangan malu ngomong sama kami. Ini banyak ahli-ahli model bisnis di sini. Model apa aja, model bisnis, model politik, semua jago-jago di sini, Pak. Bapak minta bantu, kan teman kita semua, Pak. Jadi jangan diam. Gitu. Nah, ini yang saya harapkan. Coba, bisa nggak Bapak bersaing sama Indomaret, Alfamart? Untuk bisa hidup bersaing, Bapak harus menutup yang lain. Itu nggak boleh, Pak. Itu tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Misalnya, Bapak mau buat ini dengan menutup yang lain, itu nggak bisa, Pak. Itu nggak sesuai dengan ekonomi Pancasila, Pak. Bapak harus bisa bersaing. Nah, menciptakan bisa bersaing, punya keunggulan bisnis, itu yang Bapak harus punya. Itu yang saya harapkan dari Kementerian Koperasi. Nah, ini saya ingin lihat roadmap-nya juga bagaimana. Saya ingin lihat ke depan. Ya, nanti kita diskusi lebih lanjut. Saya pikir dari saya 4-5 poin itu, Pak Menteri, ya ini hanya sebagai teman, Pak. Benar-benar karena saya cinta Kementerian Koperasi ini soku guru, Pak. Pasal 33, ya. Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang hidup, Pak. Ya, nggak hidup-hidup ini Kementerian Koperasi. Yang punya daya saing itu 23%, hampir 77%. Keunggulan bersaing koperasi itu nggak punya keunggulan bersaing, Bapak Ibu semua. Jadi, coba nanti buat indeks competitiveness koperasi. Ya, kok saingnya lemah sekali. Nah, ini tugas Pak Ferry. Dan saya yakin Pak Ferry bisa. Terima kasih, Merdeka.